Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan kita boleh kembali pada pagi hari ini. Kita mau ambil satu teduh sebentar.
minggu yang pertama itu Tuhan. Kami bersyukur, sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami ada semua karena perlindungan-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertama sampai pada akhirnya. Biar Engkau melihat setiap hati kami. Kami mau memberikan ya Tuhan yang ada pada kami Tuhan. Untuk kami memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh baik dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama, kita masih boleh ada bersama-sama semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita masih boleh bersekutu dengan Tuhan. Mari kita masuki gerbangnya.
menerima, ya, yang akan diselang-seli dengan Pastor Tri. Biarlah kita mulai sekarang mau terus mendekat kepada Tuhan dan senantiasa mendoakan kita semua ibu-ibu di sini menjadi ibu-ibu dan wanita yang selalu bijaksana. Puji Tuhan. Kembali saya undang bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di setiap musim kita, di setiap musim hidup kita percaya firman yang senantiasa menyertai, firman yang senantiasa meneguhkan setiap kita. Musim akan selalu berganti. Amin.
Tuhan yang tetap terus abadi dalam hidup kami. Kami melihat pertolongan Tuhan, kami melihat penjagaan Tuhan, bahkan kami melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya telah berlalu dan kami tahu Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, biarlah hidup kami kembali dikuatkan. Kami boleh kembali mendapatkan semangat yang baru, pemulihan demi pemulihan. Bahkan kami percaya Tuhan, kemenangan akan terjadi atas hidup kami. Bahkan kami yakin dan percaya pagi hari ini, ketika kami duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan itu akan tertanam, akan bertumbuh, bahkan dia akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua ya. Mungkin dari tanggal 31, tanggal 1 kita belum bertemu ya. Saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua di tahun yang baru ini. Biarlah semangat yang baru, berkat Tuhan yang luar biasa terjadi bagi hidup saya dan kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Kalau sudah dapat, kita akan baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan teratur. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari neraka. Amin. Haleluya. Tema khotbah saya dalam khotbah berseri ini, pertimbangan dan kebijaksanaan dalam ayat yang ke-21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Satu doa yang sangat terkenal, ya, satu doa yang dipanjatkan dan sangat terkenal pada Raja Salomo adalah satu doa itu, doa minta hikmat. Itu terjadi dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia minta satu, adalah minta hikmatnya Tuhan. Sehingga kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Dan pada waktu 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-10, mulailah teruji hikmatnya Salomo. Kenapa? Waktu Salomo berkata, waktu dia menjadi raja, dia berpikir, dia mengerti sekali bahwa dia penting sekali punya hikmat. Karena di dalam hikmat itu ada satu ketenteraman, ada satu pertimbangan, ada satu kebijaksanaan. Dan waktu dia meminta itu dalam ayat yang ke-10, nanti boleh dicatat di rumah, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-10, itu mulai teruji. Terujinya apa? Ada datang 2 orang, wanita yang sama-sama punya anak bayi. Yang satu wanita yang angka sebutnya, yang melahirkan hari ini. Tapi 3 hari kemudian wanita yang B pun melahirkan. Karena tidur terlalu nyenyak, terlalu enak tidur ya,
Sehingga perempuan yang salah satunya itu menindih anaknya sehingga anaknya mati. Dan waktu itu terjadi, di dua orang bertengkar. Kenapa pertengkaran itu terjadi? Karena anak yang mati ini ditukar dengan anak yang hidup punya orang lain. Dan waktu mereka bertengkar, mereka datang kepada Salomo. Mereka adukan hal itu kepada Raja Salomo. Dan Salomo cuma bilang begini, kalau gitu pengawal ambil anak yang hidup, potong menjadi dua. Salomo bilang begitu. Dan seorang ibu yang memang punya anaknya dan anaknya itu masih hidup, dia bilang gini, jangan, kasihan anak itu. Biarlah anak itu untuk ibu itu, walaupun dia adalah ibu yang lain. Tapi ibu yang salah satu berkata, bukan, biarin aja, udah potong aja jadi dua, tidak untukku dan tidak untukku. Itu boleh dibaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10. Itu terjadi. Dan Salomo akhirnya berkata demikian, dengan segala kebijaksanaannya, dengan segala pertimbangannya, dia katakan, ambil anak yang hidup itu, serahkan kepada ibu yang memberikan anak itu. Bapak, ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, saya membawa kisah ini kepada Bapak, ibu, saudara, dan ini memang betul terjadi dan tertulis dalam Alkitab. Kenapa saya membawa hal ini? Karena dalam hidup ini Bapak, ibu, saudara harus mengambil satu keputusan. Dan keputusan yang Bapak, ibu, saudara harus ambil harus penuh dengan segala pertimbangan dan kebijaksanaan. Karena segala pertimbangan, segala kebijaksanaan itu, waktu hal kita mengambil keputusan, maka keputusan itu akan menjadi baik. Karena kita sudah mempertimbangkannya dengan segala kebijaksanaan. Saya yakin dan percaya dengan hikmatnya Tuhan, maka akan terjadi hal-hal yang baik. Dan saya melihat dalam ayat ini, pertimbangan dan kebijaksanaan ini harus kita ambil dalam hidup. Nah, jika berbicara tentang hidup saya dan hidup Bapak, ibu, saudara, hidup ini berbicara tentang 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Keputusan yang pasti diambil menyangkut tentang tubuh, jiwa, dan roh. Dan jika berbicara tentang roh dan tentang tubuh, yang pertama kita akan berbicara tentang sandang, pangan, dan papan. Sandang itu berbicara tentang baju, ya, tentang kebutuhan, ya, lahiriah kita. Lalu berbicara tentang pangan, tentang makan. Berbicara tentang papan, tentang kebutuhan rumah, tempat di mana kita tinggal. Artinya itu adalah berbicara tentang kebutuhan hidup. Dan saya nggak tahu Bapak, ibu, saudara, hari-hari ini apa yang menjadi kebutuhan hidup Bapak, ibu, saudara. Apakah itu tentang berbicara pekerjaan, ekonomimu, bisnismu yang sedang kau geluti? Tapi Bapak, ibu, saudara, dalam satu rumah tangga, keluarga, kita harus saling tolong dan harus saling bantu. Saya setuju kalau bapak-bapak itu bekerja. Saya juga setuju kalau ibu-ibu bekerja. Saya juga setuju kalau anak-anak itu dibiarkan untuk bekerja mencari makanannya. Artinya kita harus saling tolong, harus saling membantu. Dan Alkitab berkata, kitab Amsal sendiri berkata, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita tidak boleh hanya melipat tangan dan berpangku tangan. Itu dalam kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Bahkan dengan sangat keras Salomo berkata, belajarlah kepada semut. Dan saya sangat setuju Bapak, ibu, saudara, pagi hari ini kalau kita boleh belajar kepada semut. Karena semut itu selalu bekerja untuk mengumpulkan makanan. Karena di saat pada waktu dingin, makanan itulah yang akan nanti dimakan. Coba lihat dulu kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak, ibu, saudara begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lagunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat yang selanjutnya, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring?
Bila engkau akan bangun dari tidurmu, dikatakan dalam ayat yang ke-10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat yang terakhir, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Suatu saat saya melihat ini terjadi di kalangan saudara saya. Seorang ibu yang menurut saya suami istri yang baik, punya pekerjaan usaha yang baik, dan dia tidak izinkan anaknya untuk bekerja. Dia tidak latih, dia biarkan anaknya hanya tidur tenang, istirahat, menikmati hidup. Betul, kita sayang kepada anak-anak, kita cinta kepada anak-anak, tapi hal-hal yang demikian itu tidak melatih mereka menjadi baik. Dan keputusan-keputusan itu ketika kita ambil, maka dengan pertimbangan, mungkin dengan segala kebijaksanaan, keputusan itu kita ambil, itu tidak akan menjadi baik. Karena Alkitab sendiri katakan, maka akan datang kemiskinan seperti seorang penyerbu. Kemiskinan itu datang seperti sekarang seorang sedang menyerbu hidup kita. Nah, makanya saya katakan di awal-awal, jika berbicara tentang tubuh, sandang, pangan, tampan, saya setuju sekali jika Bapak Ibu Saudara harus bekerja. Anak-anak harus bekerja. Kalau memang salah satu yang tidak bekerja, mari kita saling tolong, kita saling menopang. Alkitab katakan dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua dikatakan demikian, saling menolonglah dalam menanggung bebanmu. Saling tolong-menolong dalam menanggung setiap beban. Jika ini berbicara tentang tubuh Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita tidak boleh hanya berdiam saja. Satu saat kami sedang pergi dengan si Jen, Floret, karena saya ada Yolan Yosi dalam kendaraan. Lalu kami berbicara. Ada satu langganan bengkel motor, langganan kami. Lalu saya bercerita, karena ini saya dengar ya cerita ini. Dia katakan kepada Om Johan, karena ini dari kampung ceritanya, dari kampung dia. Dia merantau ke Tangerang, dia buka toko montir motor, dan hanya dia sendiri yang mengerjakannya. Tidak ada yang lain, hanya dia sendiri. Istrinya hanya bikin bon. Lalu satu saat dia bercerita begini kepada Om Johan. Dia katakan dengan bahasa daerahnya, dia katakan demikian, Pak Johan, sebentar lagi saya bisa mati nih, nggak tahu mana-mana. Saya belum pernah pergi ke A, belum pernah pergi ke B, saya nggak pernah kemana-mana. Yang saya tahu, saya hanya bekerja saja, bekerja saja, bekerja saja. Terus saya bilang harusnya cari liburan ya, karena kita juga butuh liburan. Ya, kalau sama mahal-mahal keliling naik motor putar-putar Permata juga sudah indah. Kalau saya itu jalan kaki di atas tanggul, itu sudah indah menurut saya, lihat air yang banyak. Nggak perlu mahal kok. Lalu Bapak Gembala bilang gini, tapi Mami, beliau itu harus nabung satu hari 100.000. Karena nutupin biaya ruko, biaya segala macam itu harus 100.000. Lalu si kecil si Jen bilang begini, harusnya bisa ya Mami, istrinya juga ikut dagang. Saya tertawa, padahal istri juga bantuin. Tapi ini pemikiran anak-anak. Yang saya maksud di sini adalah kita nggak bisa berpangku tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau ingin kehidupan yang lebih baik, ayo mari saling tolong, mari saling menopang. Kita nggak hanya bisa diam. Alkitab katakan Amsal pasal 6 ayat yang ke-6, kalau kau hanya berdiam diri, kemiskinan itu sebentar akan datang dan akan menyerbu hidupmu. Dan saya mau katakan, kalau orang lain bantu kita hanya 1 kali, mungkin hanya 2 kali, ketiga kalinya orang akan jerah untuk membantu kita. Mohon maaf, saya harus berkhotbah tentang hal ini. Tapi menurut saya adalah seorang ibu bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara susah, saya pun juga akan sedih.
berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih bapak ini pekerjaan, kasih ibu ini kekuatan, kasih anak-anak ini semangat untuk mencari uang dalam hidupnya, untuk bisa memberkati hidupnya, bisa juga memberkati orang tuanya. Karena ada berapa banyak anak-anak hari-hari ini lupa untuk berbuat bakti kepada orang tua. Sehingga kadang-kadang saya jujur saja, kadang-kadang pada waktu kita melihat kematian orang-orang tua, dia menangis meraung-raung. Kenapa? Karena belum bisa berbuat bakti. Tapi kalau engkau sudah bisa menyenangkan orang tua, saya yakin dan percaya ada satu kebanggaan, tidak ada penyesalan. Kau sangat berbahagia karena pada masa akhir hidupnya engkau tetap melayani, engkau tetap memberkati hidup orang tua. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau bilang aku susah, aku tidak bisa bantu orang, aku tidak bisa bantu orang tuaku, berdoa. Tapi engkau perlu berusaha lebih kuat. Kau perlu bersemangat. Kau harus bekerja lebih giat. Untuk apa? Menghidupi keluargamu, menghidupi istri, anakmu, suamimu, bahkan orang tuamu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara juga rindu kan? Besok kita tua, anak-anak bisa topang kita. Saya yakin dan percaya besok waktu kita tua, kita rindu juga untuk anak-anak bisa memberkati hidup saya dan kita semua. Karena ada waktunya kita sudah menjadi lemah, gak kuat lagi untuk bekerja. Dan hari ini kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus saling tolong, kita harus saling bantu. Terutama dalam kehidupan rumah tangga. Dan jika berbicara tentang tubuh, itu juga akan berbicara tentang umur yang panjang, Bapak Ibu Saudara. Kalau berbicara tentang umur, itu memang betul rahasianya Tuhan. Gak ada yang tahu umur. Tapi kita bisa berusaha. Kita dapat berolahraga. Kita dapat menjaga makan kita. Saya senang sekali kalau melihat itu status jemaat yang sedang olahraga. Sedang jalan, kadang-kadang membalikin saya lihat lagi jalan tuh di tanggul ya. Ibu-ibu yang masih semangat. Tapi jangan bawa bekal, habis olahraga dia makan di tanggul. Saya pun alami sama, saya juga olahraga Bapak Ibu Saudara, jalan kaki. Kalau kata dokter, kita bukan olahragawan, jadi 30 menit. Tapi kalau emang rasa kurang ya 1 jam boleh. Kemarin saya lihat itu mamanya Kiel sama Pak putar-putar ya. Wah, sorry semangat. Pak putar-putar, wah, olahraga. Sehat. Betul, umur panjang adalah rahasianya Tuhan. Tapi secara hidup kita harus berusaha untuk dapat hidup ini sehat. Alkitab itu bilang taruh pisau di leher. Kenapa? Jaga makan. Baca dulu. Ada yang saya catat itu. Amsal pasal 23. Ayat pertama sampai ayat ketiga demikian. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ayat yang ketiga. Jangan ingin makan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Taruh leher kalau nafsumu tuh kuat, kau makan kau sampai lupa istrimu, kau makan sampai lupa suamimu, kau makan sampai lupa anakmu. Taruh pisau di atas saya. Bukan artinya betul-betul pisau taruh leher, tidak. Artinya kau dapat menahan segala nafsumu. Saya ini pemakan segala-galanya, semua saya makan, saya suka makan. Tapi hari-hari ini saya mengurangi. Karena gara-gara 17 Agustus periksa gula darah tinggi. Makanya waktu semalam ibadah penghiburan saya bilang begini, kalau yang bolu, keripik ya itu makanan anak-anak muda, es sirup. Tapi ada itu jeruk, ada itu salak, ada itu semangka. Saya lihat yang makan semua orang tua. Tahan. Jujur saja saya kalau diajak ke makan rica-rica, masakan baru nafsu saya besar. Diajak ke Chinese food, saya juga nafsu makannya besar. Apalagi kalau diajak ke Lapuk Horas di Peru. Bu Edi, itu langganan saya.
Kalau saya mau makan lapo, saya pergi ke Peru, Lapo Horas, promosi ini ya. Kalau di Lapo kan mana ada nasi dikit, mana ada nasi banyak. Itu kami berempat nasi 6. Coba bayangkan ya. Apalagi ketemu sambal andaliman. Aduh, makan cabai rica-rica, aduh. Nah, awas ya, abis ini langsung lari ke Lapo. Tapi jika berbicara tentang tubuh, Anda harus jaga dengan baik. Harus ada satu pertimbangan, harus ada satu kebijaksanaan. Jangan kau sedang diberkati Tuhan, kau makan terus, kau makan terus, kau makan terus. Lalu waktu kau sakit, kau berkata, mana Tuhan katanya menjaga dan melindungi, memberkati. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan segala pertimbangan dan kebijaksanaan. Yang kedua, berbicara tentang tubuh, berbicara juga tentang jiwa. Jika jiwa ini berbicara tentang pikiran, perasaan, kehendak. Alkitab katakan dalam kitab Perjanjian Baru, pikirkanlah segala pikiran yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah pikiran-pikiran yang di atas. Karena waktu pikiran kita menjadi pikiran yang tidak baik, itu akan terjadi hal yang tidak sehat. Dan pikiran-pikiran yang tidak baik itu akan berbicara tentang marah, benci, iri hati, sakit hati. Pikiran-pikiran yang negatif, cemas, takut, khawatir. Dan waktu itu kita kerjakan, waktu kita lakukan, maka efeknya dalam hidup saya dan hidup kita semua, kita akan menjadi orang yang stres. Kita akan menjadi orang yang depresi. Dan tidak jarang hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara dengar di berita, di televisi, di media sosial, orang banyak bunuh diri. Orang banyak melakukan pembunuhan. Banyak orang sakit, kenapa? Karena dari pikirannya. Satu saat di dalam kisah di dalam kitab Perjanjian Lama tentang Saul dan Daud, Raja Saul dan Daud. Waktu berperang dengan Goliat, Daud ini menang. Saul katakan dia kasih nih anaknya yang perempuan ini kepada Raja Daud. Jadi Daud ini adalah mantuknya. Mantuk. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang bangsa Israel waktu Daud itu selalu perang maju, waktu dia maju berperang dia menang, dia maju berperang dia menang. Bangsa Israel, orang-orang rakyat katanya begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Tahu Bapak Ibu Saudara? Waktu dia mulai sakit hati, dia mulai benci, dia mulai iri hati, Alkitab bilang setan masuk dalam hidupnya. Setan masuk. Sehingga Daud harus bermain gitar, bernyanyi, memuliakan nama Tuhan supaya Saul itu tenang. Supaya Saul tenang. Kalau enggak, dia akan menjadi orang yang seperti orang gila. Dan sepanjang hidup Saul, dalam perjalanan kehidupan Saul, sebagian besar dia hanya berniat untuk membunuh mantunya sendiri, yaitu Daud. Kenapa? Karena dari jiwa yang sakit ini, dari jiwa yang mulai ada benci, ada kemarahan, ada iri hati, sakit hati. Bahkan tidak jarang orang sakit oleh karena terjadi sakit hati, iri hati, kemarahan. Opa itu suka bercanda begini, Opa mau kurus katanya, sakit hati aja pasti jadi kurus. Ada yang begitu, sakit hati aja pasti jadi kurus. Dan memang betul kadang-kadang seperti itu kan. Karena sakit hati disimpan dalam hati, kita gak bisa makan, gak bisa tidur, mulai-mulai lama-lama jadi sakit, jadi kurus lah kita. Bukan artinya saya mendukung Bapak Ibu Saudara jadi gemuk semuanya. Saya juga dukung Bapak Ibu Saudara sehat yang penting. Tapi mari kita bersama hari-hari ini kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita bertemu dengan teman yang tidak sepemikiran. Kita bertemu dengan rekan kerja yang tidak sepemikiran. Kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang tidak secara
Gak mudah Bapak Ibu Saudara orang membangun rumah tangga. Mungkin baru di 10 tahun kau merasa ada satu pemikiran yang sama. Mungkin di 15 tahun kau baru punya suami istri punya satu pemikiran yang sama. Gak mudah kan memang membina satu rumah tangga, keluarga. Tapi kau harus punya pikiran-pikiran yang baik kepada pasanganmu, kepada suamimu, istrimu, bahkan kepada anak-anakmu. Karena itu menyangkut jiwa, kedamaian, ketenangan. Siapa yang dalam hidup ini inginnya berantem terus? Suami istri maunya bertengkar. Bagaimana kita berkata suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Bagaimana kita berkata suasana surga turun dalam hidup kita? Kalau pikiran kita hanya pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang negatif. Seringkali Bapak Ibu Saudara, anak-anak datang kepada saya, Mami, dia suka bilang begini, baca pikiran saya. Ya, kadang-kadang kita harus membaca pikiran pasangan kita kan, suami, istri, anak-anak. Mami, baca pikiran saya. Saya cuma bilang gini, karena ini anak-anak saya tahu. Kalau dia bilang Mami baca pikiran saya, dia pasti mau minta Indomie dengan telur. Kalau Florence bilang gini, Mami, kenapa Ren? Baca pikiran saya ini Ren. Kalau Florence yang bilang Mami, baca pikiran saya, itu ujung-ujungnya duit. Apa kembali lagi? Mami baca pikiran saya, wah banyak macam itu ya. Macamnya banyak itu. Artinya kadang-kadang bisa sejalan, tapi bisa juga tidak sejalan. Tapi kita inginkan dalam hidup ini jiwa kita mengalami satu ketenangan, satu kedamaian, satu sejahtera. Dan ini harus diusahakan Bapak Ibu Saudara. Damai itu dia tidak datang dengan sendirinya. Sejahtera itu tidak datang dengan sendirinya. Tapi kedamaian, kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera itu harus diusahakan. Anda harus usahakan rumah tangga Anda damai. Anda harus usahakan keluarga agar rumah tangga itu mengalami satu sukacita. Kalau Anda inginkan kedamaian, menginginkan satu sukacita, maka janganlah engkau marah pagi-pagi. Kalau kata orang Korea, janganlah engkau merepek pagi-pagi. Kopi belum ada, singkong, ubi, rebus belum ada, udah merepek. Artinya harus kita usahakan pikiran-pikiran yang baik. Karena sukacita, damai, sejahtera itu harus diusahakan. Pertimbangkanlah itu dengan segala kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita pengen marah. Saya juga suka marah Bapak Ibu Saudara. Kalau Florence itu bangunin Jen, coba bilang nih, Dede bangun. Dede bangun tuh kalau Florence. Saya sampai kemarin tuh bilang begini, Florence, kenapa kamu panggil adikmu Dede bangun, Dede bangun? Yang tegas sedikit. Saya bilang, kamu sekolah hukum, yang tegas sedikit. Saya bilang gitu. Kayak mami panggil, Jen, mau bangun gak? Satu. Saya bilang gitu. Tapi kalau dia dengan gayanya dia, Dede bangun, Dede, ya Jennya gak bangun-bangun. Kalau dia rasa seperti diminang bobokan. Saya pengen marah kadang-kadang pagi-pagi, tapi saya berada terus. Kenapa? Karena sukacita, damai sejahtera itu harus diusahakan. Kalau engkau mengalami ketenangan, kedamaian, sukacita, usahakan Bapak Ibu Saudara. Pikirkan yang baik, pikiran yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, pikiran-pikiran yang di atas. Supaya mengambil sebuah keputusan dengan segala kebijaksanaan dan pertimbangan. Yang ketiga, berbicara tentang roh. Kalau berbicara tentang roh, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Artinya
Artinya hubungan kita dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa, lewat persekutuan, lewat ibadah. Pesan yang sangat keras sekali dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Coba lihat dulu. Jalan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Pesannya singkat tapi sangat jelas. Apa? Janganlah padamkan roh. Roh ini gak boleh tidur. Roh ini tidak boleh mati. Alkitab mencatat pesan yang sangat jelas, jangan padamkan roh. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan ini, biarlah rohmu menyala-nyala. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, jangan sampai roh yang kita punya ini mati. Tapi Alkitab katakan dalam ayat yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, bagaimana roh kita ini menyala-nyala? Roh yang menyala-nyala itu diajarkan untuk selalu rajin. Rajin dalam apa? Beribadah, berdoa kepada Tuhan, melakukan persekutuan. Kenapa gereja beda dengan masjid, Bapak Ibu Saudara? Masjid itu di mana orang lewat, orang bisa masuk. Di masjid. Bergereja adalah beranggota. Di masjid siapapun orang lewat bisa masuk. Kita juga bisa masuk, Bapak Ibu Saudara. Siapa saja boleh masuk. Tapi kalau kita bergereja, kita berjemaat, kita beranggota. Kenapa hal itu demikian? Karena untuk supaya kita tetap terus beribadah, dipantau oleh Bapak Ibu Gembala, oleh pelayan-pelayan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara 2 minggu tidak datang, 3 minggu tidak datang, sudah ditelepon, oh sakit, maka akan besuk, tim besuk akan jalan. Karena bergereja, berjemaat, beranggota, ini yang akan terjadi. Dan roh kita ini jangan sampai mati karena kita tidak kebaktian, kita tidak beribadah. Kita harus bersemangat untuk beribadah. Tapi kadang-kadang hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat baik-baik. Satu saat ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, dia bersaksi, Ibu Pendeta, sebenarnya saya pengen cerita banyak dengan Ibu Pendeta. Kenapa? Karena memang rumahnya jauh dari tempat ini, jadi ibadahnya hanya seminggu sekali. Dan dia katakan, suami saya mulai ikut komsel ini, komsel itu, ini. Saya bilang kalau itu baik ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Lalu pendetanya datang, menjadi hakim bagi saya. Akhirnya kami ribut besar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan dia berkata Tuhan. Belum tentu dia betul. Tahun 2016 dan tahun sebelumnya, tahun 2016 itu, di Semarang ada satu pendeta yang sangat besar. Jemaatnya gak kaleng-kaleng, pengusaha semua. Dan di Semarang itu banyak orang kaya. Tapi ada satu doktrin yang diajarkan tentang perkawinan dalam roh. Ingat kesaksian Bapak Darmawan waktu bersaksi tanggal 31 ya Pak? Bapak itu juga bercerita kepada saya. Suami istri melayani pekerjaan Tuhan, melayani sekolah minggu. Tapi karena istrinya mengikuti satu persekutuan, dan dalam persekutuan itu dikatakan boleh nikah dalam roh. Tahu Bapak Ibu Saudara nikah dalam roh? Seandainya saya dengan Bapak Gembala sudah menikah, udah punya anak, tapi tiba-tiba hatiku berpaut kepada yang lain. Nah, pendeta itu bilang itulah nikah dalam roh. Jadi itu pernikahan dalam roh, jadi boleh. Karena pendetanya lakukan hal yang sama. Berpisah, menikah lagi oleh karena apa? Katanya ada pernikahan di dalam roh. Kita pegang satu saja ayat kebenaran firman Tuhan. Pernikahan yang sudah diberkati, diteguhkan di dalam roh, tidak dapat dipisahkan oleh apapun kecuali maut di dalamnya. Dan saya selalu katakan firman Tuhan
Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu dia meninggal ditaruh gor yang besar. Dalam gor yang besar itu di Semarang, saya masih ingat sekali karena hal itu diliput, dimasuk dalam televisi. Kata saya, bikin malu nama Tuhan. Kenapa? Karena jemaat berkumpul berdoa supaya Bapak Pendeta ini bangkit. Sampai wali kota pada waktu itu yang ubahnya putih waktu kemarin nyalek itu siapa? Ganjar. Datang dia di tempat itu gor itu datang. Hanya saja sudah di itu YouTube-nya udah nggak ada, udah hilang itu. Itu masuk televisi tahun 2016, saya ingat betul. Pendeta yang mengatakan boleh melakukan pernikahan dalam roh. Jemaatnya sedikit, banyak Bapak Ibu Saudara. Apakah orang miskin tiba-tiba tidak kaya-kaya, pengusaha? Ribuan itu jemaat yang di Semarang. Pada waktu pendeta itu meninggal, Semarang menjadi kota yang sangat lumpuh. Dan Ganjar itu datang untuk apa? Karena sudah 3 hari jemaat berdoa keliling-keliling peti jenazah, bangkit dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus, bangkit. Apakah Tuhan tidak bisa membangkitkan? Bisa. Tapi masalahnya, apakah itu menjadi kehendaknya Tuhan? Akhirnya 3 hari dikuburkan. Karena pemerintah sudah katakan kubur. Mereka mau tunggu 1 minggu lagi. Tidak bisa. Itu di Semarang terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada pendeta yang mengatakan sebentar akan terjadi itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua rumah, mobil, harta bagikan. Semua pergi ke naik gunung. Tunggu waktunya Tuhan. Sampai berapa hari mereka tunggu. Yang saya mau katakan di sini, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Injil Matius berkata, tidak semua orang yang berkata Tuhan, 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 dan yang melakukan tanda heran, melakukan mukjizat. Padahal Alkitab katakan, Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, membuat kejahatan. Hati-hati dalam engkau mendengar. Hati-hati dalam engkau melihat. Hati-hati dalam engkau bergereja, berjemaat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan saya harus keras kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini tentang satu pengajaran, satu doktrin. Jika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan jika bukan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, maka jangan kau menjadi percaya. Kalau ada pendeta yang khotbah hanya tentang dirinya, bahkan tentang mimpinya, saya kadang-kadang suka heran. Dalam hati saya, padahal orang ini senior, orang-orang hebat, pengikutnya jemaat itu bukan orang-orang ecek-ecek menurut saya. Sudah punya banyak sekolah Alkitab. Tapi seorang pimpinan yang besar ini bisa berkata, berkhotbah tentang mimpinya yang luar biasa, kawin dengan orang lain. Dan itu dibahas. Saya cuma mau bilang gini, kalau dia tidak memberitakan tentang firman Tuhan, tolak itu. Kalau dia tidak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolak itu semua. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kau ambil satu pertimbangan, satu kebijaksanaan dalam mengambil satu keputusan untuk mengikut dan mengiring Tuhan. Perhatikanlah baik-baik hidupmu. Kenapa? Karena pada waktu engkau mengambil satu pertimbangan dengan benar, satu kebijaksanaan dengan benar, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Keamanan, kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian milik saya dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kami
Biar setiap keputusan dalam hidup ini kami mengambilnya lewat segala pertimbangan, lewat segala kebijaksanaan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin Tuhan.
berkesan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah hidup kami Tuhan. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah sekolah kami. Berkatilah kuliah kami. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah usaha kami. Hidup yang kami pilih dengan segala pertimbangan, dengan segala kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang kami ambil, biarlah itu keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sekiranya kami berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kami kembali, untuk kami boleh belajar, untuk mengambil satu keputusan berdasarkan pertimbangan, berdasarkan satu kebijaksanaan, untuk takut akan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami yang ada di atas, berkati kami yang ada di bawah, berkati kami yang ada di depan, berkati kami yang ada di belakang. Biarlah pagi hari ini Tuhan tidak lewatkan kami daripada satu yang lain, tapi kami tahu ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kami, untuk kami dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini ketika sidang jemaat Tuhan datang dengan segala beban, dengan segala permasalahan, dengan segala sakit penyakit, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan satu penghiburan, bahkan Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup kami. Kalau kami berdoa dan memanggil nama Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam doa kami, dan Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Buka jalan Tuhan bagi setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan. Biarlah nama Tuhan saja ini dimuliakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Saya rindu menyanyikan sebuah pujian setia-setia dengan sampai hari. Sudah menaburkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita, biarlah kita mau seperti bencana dalam hidup kita senantiasa mau menyenangkan akan Tuhan. Saya undang yang bertugas kolektor. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pertengahan ibadah kami ya Bapa, kami mau belajar memberikan yang terbaik Tuhan, apa yang sudah Kau berikan bagi hidup kami. Berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan ya Tuhan boleh menopang pekerjaan di tempat ini, boleh menyenangkan akan hati-Mu, menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Sucikan setiap tangan dan hati kami Tuhan, yang kami boleh memberi dengan sukacita dan berdosa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
besok tanggal ini 11, tanggal 11 dimulai kembali sekolah minggu jam 7 pagi. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang telah terlibat di dalam janji iman perluasan tempat ibadah, kita sudah menginjak tahun keempat. Jadi tahun keempat kita telah jalani, sedang berjalan. Kita telah menyelesaikan ketiga tahun, ya. Jadi janji iman kita adalah 5 tahun, ya. Jadi tinggal 2 tahun lagi, ya. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat dan ingin bergabung, bisa menghubungi Ibu Lili, ya. Ini kesempatan yang terbaik. Yang sudah berjanji iman, mari kita bersemangat. Semangat Bapak Ibu, ya. Tinggal 2 tahun lagi, setelahnya kita akan memikirkan tentang perluasan pembangunannya. Ada yang belum tahu rumah yang diambil sebelah mana? Sebelah, ya. Kita tinggal bentuk seperti ini kembali, jadi cukup luas, ya. Doakan supaya semua berjalan dengan baik. Jadi tidak harus seberapa banyak, mau 10.000, 20.000, silakan menghubungi Ibu Lili, ya. Supaya nanti kita bisa bersama-sama, kita saling memiliki, ya. Kita saling menjaganya. Baik. Kemudian untuk MIKK, mitra di kala duka, bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Untuk retreat nanti tahun 2026 ini bisa menghubungi Ibu Edi Paulus. Untuk kegiatan ibadah nanti kita akan mulai awal Februari, baik ibadah tengah minggu hari Rabu, kemudian ibadah wanita, ibadah pasutri, ibadah youth, kita akan mulai semua di awal bulan Februari, ya. Jadi doa malam dan doa puasa jalan terus, ya. Tidak ada berhenti untuk doa malam dan doa puasa. Saya kira demikian Bapak Ibu beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, dan selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Demikian, mari bersama kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Betapa kami bersyukur untuk pimpinan, untuk lawatan, untuk kehadiran Tuhan di dalam perhimpunan ibadah kami pagi hari ini. Setiap pujian, setiap penyembahan kami, persembahan dan pemberitaan firman Allah, kiranya itu menjadi sarana bagi kami untuk kami dapat menetapkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Sebab itu juga adalah sarana di mana kami dapat bertemu dan berjumpa dengan pribadi Sang Raja. Karenanya biarlah namamu ditinggikan dan dipermuliakan atas ibadah kami pagi hari ini. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang hadir. Engkau bekerja atas hidup kami sekalian. Diberkati usaha dan pekerjaan kami. Diberkati setiap apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Diberkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua di dalam keluarga. Engkau yang menjamin sejahtera dan keamanan bagi kami. Bahkan di balik semua kenyataan yang kami alami, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat kepada kami. Tahun 2026
adalah tahun perjanjian di mana Allah akan mencurahkan dan melimpahkan segala berkat dan kemurahan kepada kami. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, mereka yang sedang sakit, berkati dan pulihkan, sembuhkan Bapak Rudi, pulihkan Ibu Simanjuntak pasca operasi. Demikian bagi Ibu Nina, Ibu Maria, Bapak Merlan Sigalinggi, Bapak Yason, Opung Bonar, jamah mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Apeng Lambung yang masih sakit, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Stephen Sitorus pun yang sedang mengalami sakit, demam, Tuhan tolong Engkau yang sembuhkan, sehingga Stephen dapat melakukan aktivitas dengan baik. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain kami serahkan kepada Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, baik Ibu Agnes, Ibu Seli, Ibu Farina, Tuhan tolong berkati kandungan mereka, beri kesehatan, kekuatan yang baru sampai masa melahirkan. Semua ada dalam kendali dan kuasa dari Tuhan. Menyerahkan seluruh jemaatmu ini dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami, diberkati pemerintahan dari pusat sampai daerah, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gereja di tempat ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, memimpin dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Ini mereka ya.